Pace bene masih di mea culpa. Saya menemukan berita tentang seorang pria bernama Fanny berkebangsaan Filipina. Ketika itu usianya 29 tahun, memutuskan untuk meninggalkan iman Katolik dan menjadi seorang Muslim, menganut agama Islam. Saya menemukan beritanya begini. Ada tulisan yang mengutarakan pengalamannya mengapa dia menjadi seorang Muslim. Saya seorang pria berusia 29 tahun dari Filipina. Saya lahir dan besar dalam keluarga Katolik. Sangat fanatik. Sejak tahun-tahun sekolah dasar saya hampir menghabiskan waktu saya di gereja, aktif di gereja. Saya mulai sebagai pelayan altar, kemudian saya menjadi anggota band paduan suara di masa remaja, dan saya melayani gereja sebagai pelayanan pemuda paroki dan pemimpin bandnya. Dan dia masuk ke dalam Knights of Columbus, satu kelompok dalam gereja Katolik, kelompok rohani. Dan ada kelompok lain yang dia ikuti di dalam gereja Katolik, menyatakan bahwa memang dia memberi hati di gereja Katolik. Saya memiliki 2 teman yang adalah pastor dan satu adalah rekan saya. Ada satu hal yang dipertanyakan oleh Fanny, mengapa orang Kristen, Katolik, bukan Katolik, memusatkan hidup rohaninya kepada Yesus, bukan kepada Yahweh. Itu pertanyaan yang selalu mengganggu di hatinya. Memang disebut Yesus itu adalah Allah Putra, tetapi tidak bisa diterima oleh Fanny. Nah, suatu kali dia bertemu dengan seorang temannya yang di gereja, dan temannya ini sudah lebih dulu masuk Islam. Dia menertawakan, Fanny menertawakan temannya, mengapa kamu masuk Islam? Lalu dia juga berbicara bahwa Allah, katanya. Nah, mulai meragukan Yesus sebagai jalan. Lalu dia berkenalan, membentuk hubungan yang lebih dekat dengan Islam, dengan para pengajarnya, dengan lingkungan teman, dengan buku-buku. Lalu karena sudah dicocoki oleh pengetahuan itu, akhirnya dia memutuskan menjadi seorang Muslim. Dia dipengaruhi oleh temannya yang mantan Katolik, karena membina pergaulan dengan mereka, dibujuk rayu, akhirnya menjadi seorang Muslim juga. Dia bersyahadat di Dubai. Saya menyatakan syahadat saya di Dubai tanggal 23 Mei 2008, artinya sudah ada 12 tahun lebih. Setelah hampir 1 tahun memutuskan dan mempelajari Islam sendiri. Dalam diri saya mempelajari dia mempelajari satu situs, dan itu sangat membantu untuk mempelajari Islam itu. Nah, para sahabat, apa yang bisa kita ambil? Lingkungan pertemanan kita berpengaruh pada pertumbuhan iman kita. Apa yang kita dengar sehari-hari itu juga berpengaruh. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata media sosial yang mewartakan sabda Allah sangat berpengaruh untuk meneguhkan iman banyak orang. Oke, dikatakan tadi Fanny itu semakin teguh dalam Islam setelah membaca ajaran Islam di media. Begitu ya. Nah, andai kata lebih banyak media kekristenan, pasti akan berpengaruh juga pada pandangan banyak orang. Sekali lagi, yang pertama dan terutama tentang mengikut Yesus adalah tentang way of life. Way of life. Semakin terinspirasi dalam menjalani hidup setelah melihat siapa Yesus itu dalam pewartaan orang-orang, termasuk di media-media. Dan saya pikir benar kata Fransiskus itu, berkhotbahlah bila perlu gunakan kata-kata. Bila perlu. Sebab yang terutama adalah way of life. Itu adalah khotbah yang terbaik. Maka lihatlah tadi ini Fanny. Dia adalah seorang yang tekun dalam agamanya. Seorang yang Katolik sejati boleh dikatakan. Tetapi akhirnya dia pergi meninggalkan iman. Nah, apa yang terjadi? Tidak diceritakan persis bagaimana tentang keluarga, sebab dikatakan di sini istri dan anaknya
tetap menjadi Katolik, juga keluarga intinya, saudara dan orang tuanya juga Katolik. Maka saya sangat sedih katanya, jika saya nanti mati, ibu dan anak saya tidak dapat menyentuh mayat saya. Nah ini juga pengajaran yang lain. Apakah menjadi tidak sah kalau ada sentuhan dari yang tidak seagama? Tapi dia katakan inilah keyakinan saya, inilah yang saya peluk sekarang. Tidak tertutup kemungkinan para sahabat bahwa ada anggota keluarga kita yang berpindah agama. Para sahabat bisa menuliskan pengalaman itu di kolom komentar ini. Kalau ternyata ada keluarga kita yang memutuskan keluar dari gereja, dari Katolik secara khusus, secara umum ya, dari kekristenan. Dan itu bisa berpengaruh pada hubungannya, menjadi tidak akrab, atau menjadi ada gap yang begitu ketat. Piringnya sudah harus berbeda karena ya, ini memakan makanan haram, ini tidak. Ini soal keyakinan ya. Dan efek psikologisnya pun besar. Menjadi ada penghalang untuk bisa akrab. Padahal satu orang tua ya, lahir dari rahim yang sama. Tapi akhirnya rusak hubungan itu karena perbedaan ajaran iman yang dipeluk. Nah, amat penting merawat ini. Dan sekali lagi banyak variabel. Nah, ini bisa digarisbawahi, banyak variabel yang menyebabkan seseorang itu memeluk satu keyakinan. Tidak cukup hanya keluarga, meskipun keluarga mengambil peranan yang sangat banyak. Nah, apa yang dia baca, dengan siapa dia bergaul, apa lingkungan kerjanya, lingkungan bermainnya, di mana dia sekolah, itu juga berpengaruh. Meski kita pantas ingat bahwa ada orang yang sudah bergaul di lingkungan yang berbeda dengan agamanya, bekerja di tempat di mana tidak ada gereja, tapi dia tetap kokoh dalam iman akan Kristus. Nah ini luar biasa juga. Teladan ini pantas untuk ditiru. Sekalipun ada godaan untuk meninggalkan iman akan kekristenan, iman akan Kristus, tapi dia tetap setia pada iman kekatolikannya. Itu satu hal yang istimewa ya. Sekali lagi para sahabat barangkali pernah mengalami ini juga di mana bekerja. Ada saja godaan untuk ayolah masuklah ke sini. Atau ayo kita ada di sini, teman-teman sesuku kita juga ada di sini, ayolah mari. Akhirnya enak juga ya. Sekali lagi hidup beragama kita itu tidak melulu soal teologinya, tidak. Tapi ada unsur-unsur lain. Nah, ini kiranya bisa menjadi materi menarik untuk kita dalami ya. Materinya apa? Supaya semakin kokohlah kita dalam iman. Kita bisa belajar dari yang berhasil, juga yang gagal mempertahankan iman. Pace bene.